lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Baik, perkenalkan nama saya Beratu Sali dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh permasalahan jaringan syaraf sebagai tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Adapun persoalan yang dimiliki di sini sebagai berikut. Di sini kita memiliki problem sederhana. Di sini kita memiliki beberapa informasi tentang obesitas, kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga. Kita juga mengetahui apakah orang-orang ini menderita diabetes atau tidak. Berikut dataset yang dapat dilihat seperti berikut. Di sini pada tabel ini kita dapat melihat terdapat 5 kolom, di mana kolom orang, kemudian rokok, kemudian obesitas, kemudian olahraga, kemudian diabetes. Di sini angka 1 mengacu pada nilai true dan angka 0 mengacu pada nilai false. Misalkan pada orang pertama memiliki nilai 010, yang memiliki nilai 10 yang artinya orang tersebut tidak merokok, kemudian mengalami obesitas dan tidak berolahraga. Kemudian orang itu juga merupakan penderita dari diabetes karena nilai diabetesnya adalah 1. Sehingga dapat dilihat dari datasheet ini bahwa obesitas seseorang merupakan indikasi dia menderita penyakit diabetes. Nah, tugas kita di sini adalah membuat jaringan syaraf yang mampu memprediksi apakah seseorang tidak dikenal menderita diabetes atau tidak diberikan data tentang kebiasaan olahraganya, obesitas, dan kebiasaan merokoknya. Ini adalah jenis permasalahan yang diawasi, di mana kita diberi masukan dan keluaran yang benar. Dan tugas kita adalah menemukan pemetaan antara masukan dan keluaran. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook dan bahasa Python dalam pengerjaannya. Baik. Nah. Baik, untuk solusinya menggunakan Jupyter Notebook ini, kita menggunakan implementasi jaringan neural atau jaringan syaraf dengan Python. Karena yang pertama ini adalah kita membuat set fitur dari tabel yang sesuai, set fitur dan label yang sesuai dengan menjalankan script berikut. Ini dapat dilihat. Nah, pada script berikut ini kita membuat set fiturnya. Set ini berisi 5 catatan. Demikian pula kita membuat kumpulan label yang berisi label yang sesuai untuk setiap rekaman dan kumpulan fiturnya. Nah, label adalah jawaban yang kita coba prediksi dengan syaraf. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan parameter hyper untuk jaringan syaraf kita. Kemudian kita bisa menjalankan program berikut untuk melakukannya. Nah, seperti ini. Dalam script ini kita bisa menggunakan fungsi random seed. Terus mendapatkan nilai acak yang sama setiap kali script ini dijalankan. Kemudian pada langkah berikutnya kita menginisialisasi bobot kita dengan angka acak yang didistribusikan secara normal. Nah, karena kita memiliki 3 fitur dalam input, kita memiliki vektor 3 bobot. Kita kemudian menginisialisasi nilai bias dengan angka acak lainnya. Nah, akhirnya kita menetapkan tingkat pembelajaran menjadi 0,05. Nah, selanjutnya kita perlu mendefinisikan fungsi aktivasi dan turunannya. Fungsi aktivasi kita adalah fungsi sigmoid. Nah, untuk script Python dari fungsi ini dapat ini. Kemudian metode yang menghitung turunan dari fungsi sigmoid ini dapat didefinisikan pada kode berikut ini.
Nah, gimana turunan dari fungsi sigmoid ini? Hanya pada sigmoid X dikali sigmoid 1 kurang X. Nah, satu dikurang sigmoid X. Kemudian sekarang kita siap untuk melatih jaringan saraf kita yang akan dapat memprediksi apakah seseorang mengalami obesitas atau tidak. Nah, kemudian dapat dilihat pada skrip berikut. Oke, ini. Pada langkah pertama kita mendefinisikan jumlah jangka waktunya, epoch. Nah, epoch atau jangka waktu ini pada dasarnya berapa kali kita ingin melatih algoritma pada data kita. Nah, kita akan melatih algoritma pada data kita sebanyak 20.000 kali. Nah, kemudian selanjutnya kita menyimpan nilai dari fitur set ke variabel input dengan menjalankan baris berikut. Ini. Nah, pada di sini kita menemukan produk titik dari input dan vektor berat dan menambahkan bias ke dalamnya. Ini adalah langkah pertama dari bagian feed forward, step 1. Nah, untuk gambar sini kita melewati produk titik melalui aktivasi sigmoid seperti yang dijelaskan pada langkah 2. Bagian feed forward ini melengkapi bagian feed forward algoritma kita. Nah, sekarang adalah waktu untuk memulai back propagation. Jadi variabel Z berisi output yang diprediksi. Langkah pertama dari back propagation adalah menemukan kesalahan. Kita melakukannya di baris berikut. Mana ini? Berikut. Kemudian kita kemudian mencetak kesalahan di layar. Kemudian sekarang adalah saatnya untuk mengeksekusi langkah 2 back propagation yang merupakan inti dari kode ini. Dalam kode ini kita dapat melihat baris ini. Kemudian selanjutnya kita harus menemukan nilai dari D pred per DZ. Nah, di sini D pred hanyalah fungsi sigmoid dan kita telah membedakan sehubungan dengan produk titik input Z. Nah, dalam skrip ini didefinisikan sebagai ini. Kemudian kita menemukan DZ per DW. Kita tahu bahwa Z sama dengan X1 kali W1 plus X2W2 plus X3W3 plus bias. Nah, oleh karena itu, turunan sehubungan dengan berat apapun hanya input yang sesuai. Oleh karena itu, turunan akhir kita dari fungsi biaya sehubungan dengan berat apapun adalah seperti kode berikut. Di sini kita memiliki variabel Z delta yang mengandung produk D cos, D pred, dan D pred DZ. Alih-alih kita mengulang setiap rekaman dan mengalihkan input dengan Z delta yang sesuai, kita mengambil transpose matrix fitur input dan mengalihkannya dengan Z delta. Nah, ini kita kalikan variabel learning rate LR-nya dengan turunan untuk meningkatkan kecepatan konvergensi. Ini. Nah, kita kemudian mengulang setiap nilai turunan dan memperbarui nilai bias kita setelah ditunjukkan yang dapat ditunjukkan dalam skrip. Nah, setelah loop dimulai, kita akan melihat bahwa total kesalahan mulai berkurang seperti ditunjukkan di bawah. Kita dapat melihat bahwa kesalahan sangat kecil. Di akhir pelatihan jaringan saraf ini, pada poin ini bobot dan bias kita akan memiliki nilai yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang diabetes atau tidak berdasarkan kebiasaan merokok, obesitas, dan kebiasaan berolahraganya. Nah, kita sekarang akan mencoba memprediksi nilai instan tunggal. Mari kita misalkan memiliki catatan pasien yang datang merokok, kemudian tidak obesitas, kemudian tidak berolahraga. Nah, kita temukan apakah dia cenderung diabetes atau tidak. Dengan fitur inputnya akan terlihat seperti ini, yaitu 1, 0, 0. Seperti ini. Kemudian kita jalankan skrip berikut. Kita dapat melihat bahwa
Berikut ini nilai dari bahwa orang tersebut kemungkinan tidak diabetes karena nilainya jauh lebih dekat ke 0 daripada 1, di mana 0 adalah false dan 1 adalah true. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan pengujian untuk orang lain yang mana tidak merokok dan mengalami obesitas dan tidak berolahraga. Jadi vektor inputnya kita ganti menjadi 0, 1, 0. Nah, kemudian kita jalankan programnya dan kita lihat bahwa nilai outputnya sangat dekat dengan 1, yang berarti kemungkinan orang tersebut mengalami diabetes himpunan karena obesitas orang tersebut. Ya, baik, sekian pemaparan dari saya untuk salah satu permasalahan jaringan syaraf berikut ini. Bila ada kekurangan atau salah kata dalam video berikut, mohon maaf. Saya Aprianto Sali, terima kasih. Sampai jumpa.